Malaysia terus terobos perbatasan dan IAU kerahkan 4 Sukhoi di perbatasan RI Malaysia. Support for Palestinian freedom must never cease. Indonesia will always support Palestine in their fight to get their rights. The retreat in many advanced democracies for short-sighted political interests has undermined inclusivity, tolerance, and respect, which are fundamental values of human rights. Meanwhile, multilateral commitment to promote human rights principles, including in the Human Rights Council, are taking a backseat, weakening global partnership and deepening mistrust. Against this backdrop, all nations, with no exception, must rise to the challenge and contribute to make a better global human rights condition. It is a constitutional mandate for Indonesia to contribute in creating a world order based on freedom, lasting peace, and social justice. In this regard, I'm honored to present to you Indonesia candidature to the UN Human Rights for the period of 2020-2022. Sudah 10 kali pesawat Malaysia melanggar perbatasan dengan menerobos wilayah Ambala di Kalimantan. Kapal-kapal Malaysia juga masih berulang kali melanggar batas di lautan. Untuk mengasah kemampuan dan keterampilan prajurit, Komando Pertahanan Udara Nasional menggelar operasi latihan dengan puncaknya. Berada di Tarakan, ada berbagai unsur yang dilibatkan, termasuk dari TNI AD dan TNI AL. Jadi ini latihan puncak Kohanudnas dengan Sandi Perkasa. B-15, kita gelar 4 pesawat Sukhoi dari Makassar di Tarakan. Kita skenariokan, ada pesawat masuk ke wilayah kita, ungkap Komandan Lanut Tarakan, Letkol PNB Tio Pan, Hutapea saat berbincang menurut Tio, latihan digelar hari ini dan besok dan melibatkan beberapa unsur pesawat yakni 4 Sukhoi dan Skadron 11 Lanut Sultan Hasanuddin. Makassar, yang dibawa ke Tarakan 3 pesawat Hawk di Lanut Tarakan dan juga 1 pesawat Boeing. Latihan dipusatkan di Tarakan. Kohanudnas memonitor kemampuan dari Kosek 2 Makassar. Satuan radar di bawahnya kita gunakan radar Tarakan, radar Balikpapan, dan radar Gorontalo, ucap Tio. Selain itu, latihan juga melibatkan kapal perang KRI di Laut Ambalat dan rudal milik TNI AD di Bontang. Kaltim untuk hari pertama, latihan berlangsung lancar. Kita skenariokan ada pesawat masuk lewat utara. Begitu masuk dihalau oleh Sukhoi, itu pesawat Boeing yang dianggap musuh. Kata Tio, besok skenario untuk menghancurkan 3 sekaligus pesawat Boeing yang diskenariokan masuk lewat Ambalat. Disuruh pergi nggak mau, apa mau kita tembak atau force down di Lanut Tarakan. Radar akan dilihat gimana skenarionya, sambungnya. Latihan juga melibatkan 1 regu SAR Paskas di mana prajurit akan melakukan operasi latihan untuk menghadapi pesawat musuh yang sudah di force down. Kemudian latihan juga membuat skenario bagaimana menembak kapal ilegal yang memasuki wilayah Laut Ambalat. Di bawah akan dilihat gimana pasukan akan menerima pesawat yang di force down. Sampai pilot diambil, Sukhoi diskenariokan menghancurkan kapal di Ambalat pakai KRI. Pesawat Hawk dari Balikpapan diskenariokan penyusup dan diancam akan ditembak dengan rudal dari bawah. Terang Tio. Latihan ini termasuk pergerakan Sukhoi di Tarakan, kata Tio, merupakan jawaban atas terjadinya pelanggaran wilayah di perbatasan oleh Malaysia. Dan IAU ingin menunjukkan kekuatannya untuk menjaga Ambalat. Itu kita kondisikan untuk menunjukkan kita di Kalimantan sudah siap. Ini untuk menjawab yang kemarin 10 pesawat menerobos masuk. Intinya ingin menunjukkan TNI AU hadir di Ambalat, tutupnya. Kapal-kapal Malaysia juga masih berulang kali melanggar batas di lautan. Untuk mengasah kemampuan dan keterampilan prajurit, Komando Pertahanan Udara Nasional menggelar operasi latihan dengan puncaknya. Berada di Tarakan, ada berbagai unsur yang dilibatkan, termasuk dari TNI AD dan TNI AL. Jadi ini latihan puncak Kohanudnas dengan Sandi Perkasa. B-15, kita gelar 4 pesawat Sukhoi dari Makassar di Tarakan. Kita skenariokan, ada pesawat masuk ke wilayah kita, ungkap Komandan Lanut Tarakan, Letkol PNB Tio Pan, Hutapea saat berbincang menurut Tio, latihan digelar hari ini dan besok dan melibatkan beberapa unsur pesawat yakni 4 Sukhoi dan Skadron 11 Lanut Sultan Hasanuddin. Makassar,
Yang dibawa ke Tarakan 3 pesawat Hawk di Lanut Tarakan dan juga 1 pesawat Boeing. Latihan dipusatkan di Tarakan. Kohanut Nas memonitor kemampuan dari Kosek 2 Makassar. Satuan radar di bawahnya kita gunakan radar Tarakan, radar Balikpapan, dan radar Gorontalo, ucap Tio. Selain itu, latihan juga melibatkan kapal perang KRI di Laut Ambalat dan rudal milik TNI AD di Bontang. Kaltim untuk hari pertama, latihan berlangsung lancar. Kita skenariokan ada pesawat masuk lewat utara. Begitu masuk dihalau oleh Sukhoi, itu pesawat Boeing yang dianggap musuh. Kata Tio, besok skenario untuk menghancurkan 3 sekaligus pesawat Boeing yang diskenariokan masuk lewat Ambalat. Disuruh pergi nggak mau, apa mau kita tembak atau force down di Lanut Tarakan. Radar akan dilihat gimana skenarionya, sambungnya. Latihan juga melibatkan 1 regu SAR Paskas, di mana prajurit akan melakukan operasi latihan untuk menghadapi pesawat musuh yang sudah di force down. Kemudian latihan juga membuat skenario bagaimana menembak kapal ilegal yang memasuki wilayah Laut Ambalat. Di bawah akan dilihat gimana pasukan akan menerima pesawat yang di force down. Sampai pilot diambil, Sukhoi diskenariokan menghancurkan kapal di Ambalat pakai KRI. Pesawat Hawk dari Balikpapan diskenariokan penyusup dan diancam akan ditembak dengan rudal dari bawah. Terang Tio. Latihan ini termasuk pergerakan Sukhoi di Tarakan, kata Tio, merupakan jawaban atas terjadinya pelanggaran wilayah di perbatasan oleh Malaysia. Dan IAU ingin menunjukkan kekuatannya. Untuk menjaga Ambalat, itu kita kondisikan untuk menunjukkan kita di Kalimantan sudah siap. Ini untuk menjawab yang kemarin 10 pesawat menerobos masuk. Intinya ingin menunjukkan TNI AU hadir di Ambalat, tutupnya. Anggota Komisi 1 DPR El Nino M. Hussein Mohi minta agar Presiden Joko Widodo berikan perintah tembak pesawat Malaysia yang melintas di Indonesia secara ilegal. Baru-baru pesawat negeri jiran terdeteksi menerabas wilayah udara, Presiden mesti bicara dengan PM Malaysia bahwa kalau itu terus terjadi, maka Indonesia tidak segan-segan untuk menembak pesawat pelanggar batas. Kata El Nino saat dihubungi, meskipun Panglima TNI merupakan kepanjangan tangan Presiden, namun tetap saja komando tertinggi ada di tangan Presiden Jokowi. Tapi keputusan untuk misalnya menembak jatuh pesawat adalah keputusan Panglima tertinggi Presiden, Panglima TNI adalah pelaksana di lapangan, ungkapnya. Oleh karenanya politikus Partai Gerindra ini meminta ada keberanian dan ketegasan dari Jokowi. Kasus ini keputusannya ada di otak, hati, dan lidah Presiden, bukan di Panglima TNI. Presiden yang wajib tegas, jangan sampai publik berkesimpulan bahwa Presiden hanya mengaku dan sok-sok tegas di masa kampanye, tapi kenyataannya lembek, keluhnya. Sebelumnya kapal dan pesawat Malaysia kembali melanggar wilayah perairan Ambalat belum lama ini. Diketahui ada 9 pesawat sipil dan militer Malaysia melintasi wilayah udara Ambalat, Kalimantan Timur. Pelanggaran dilakukan berkali-kali. Walau petugas penjaga perbatasan Indonesia sudah memberikan peringatan, Malaysia tidak hanya sering melakukan pelanggaran perbatasan di wilayah laut. Bahkan juga pelanggaran lain seperti di udara sering terjadi, khususnya di perbatasan.